Sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan adalah sistem yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi, analisis, dan alat bantu lainnya. SPK dapat digunakan dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Tujuan utama dari SPK ini adalah untuk membantu pengambilan keputusan dalam memilih alternatif terbaik berdasarkan data dan informasi yang tersedia. Beberapa contoh bentuk nyata penggunaan atau penerapan SPK dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, yaitu Sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer atau CBT. Penerapan SPK dalam ujian nasional tahun 2016 menggunakan komputer sebagai platform ujian. Hal ini memungkinkan pengolahan data yang lebih efisien dan memberikan hasil ujian secara cepat. Yang kedua, berbagi hasil penelitian. SPK dapat digunakan untuk berbagi hasil penelitian melalui platform seperti blog, situs web, lembaga penelitian, dan lain-lain. C. Konsultasi dengan pakar melalui internet. SPK dapat digunakan untuk melakukan konsultasi dengan pakar melalui platform seperti WhatsApp atau email. Hal ini memungkinkan akses mudah dan cepat untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan atau masalah yang dihadapi. D. Perpustakaan online. Perpustakaan online adalah contoh penerapan SPK dalam bidang pendidikan. Contohnya adalah situs web Perpustakaan Nasional Indonesia bisa diakses di https://perpusnas.go.id yang menyediakan akses ke berbagai sumber daya informasi secara online. Yang kelima adalah diskusi online. Platform seperti situs web forum seperti kaskus.com adalah contoh penerapan SPK dalam berdiskusi secara online. Diskusi online memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi, bertukar pendapat, dan memecahkan masalah secara kolektif. Kemudian keenam adalah e-learning. E-learning adalah bentuk penerapan SPK dalam bidang pendidikan. Contohnya adalah situs web seperti brainy.com yang menyediakan platform untuk belajar secara online dan berbagai pengetahuan dengan pengguna lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, SPK juga dapat ditemukan dalam berbagai bentuk lainnya, seperti sistem rekomendasi di platform e-commerce, aplikasi pengelolaan keuangan pribadi, dan sistem pengambilan keputusan dalam perusahaan. SPK membantu pengguna dalam mengumpulkan, menganalisis, dan memproses data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian selanjutnya, kenapa sih manajer membutuhkan komputerisasi dalam mendukung pengambilan keputusan? Karena komputerisasi dapat memberikan beberapa keuntungan, seperti yang pertama, pengelolaan data yang cepat. Komputerisasi memungkinkan pengelolaan data yang lebih cepat dan efisien. Dengan menggunakan sistem komputer yang tepat, manajer dapat mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dengan lebih efektif. Hal ini membantu manajer dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan akurat. Kemudian yang kedua, analisis data yang lebih mendalam. Komputerisasi memungkinkan manajer untuk melakukan analisis data yang lebih mendalam. Dengan menggunakan perangkat lunak analisis data, manajer dapat mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antara data yang berbeda. Misalnya, dengan menggunakan komputerisasi, manajer dapat menganalisis data penjualan untuk mengidentifikasi produk-produk yang paling laris atau segmen yang paling menguntungkan. Kemudian yang ketiga, prediksi dan peramalan yang lebih akurat. Komputerisasi memungkinkan manajer untuk melakukan prediksi dan peramalan yang lebih akurat berdasarkan data historis dan tren. Dengan menggunakan algoritma dan model matematika yang kompleks, komputer dapat membantu manajer dalam memprediksi hasil masa depan dan mengambil keputusan yang lebih baik. Kemudian yang keempat, keputusan yang dapat dikomunikasikan dengan mudah. Komputerisasi memungkinkan manajer untuk mengkomunikasikan keputusan dengan mudah kepada pihak lain. Dengan menggunakan presentasi atau laporan yang dihasilkan oleh sistem komputer, manajer dapat menjelaskan alasan di balik keputusan mereka dengan lebih jelas dan lebih efektif. Ada beberapa contoh nyata penggunaan komputerisasi dalam mendukung pengambilan keputusan adalah yang pertama, sistem manajemen persediaan. Manajer dapat menggunakan sistem komputerisasi untuk memantau persediaan produk mereka secara real time, memprediksi permintaan masa depan, dan mengambil keputusan yang tepat dalam hal pengadaan dan pengelolaan persediaan. Kemudian yang kedua, sistem analisis keuangan. Manajer keuangan dapat menggunakan perangkat lunak komputerisasi untuk menganalisis laporan keuangan, mengidentifikasi tren dan masalah keuangan, serta membuat proyeksi keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, sistem rekomendasi. Dalam industri e-commerce, sistem komputerisasi dapat memberikan rekomendasi produk kepada pelanggan berdasarkan preferensi mereka dan pola pembelian sebelumnya. Hal ini membantu manajer dalam meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Dalam kesimpulannya, komputerisasi menjadi penting dalam mendukung pengambilan keputusan karena dapat memberikan pengolahan data yang cepat, analisis data yang mendalam, prediksi yang akurat, dan kemampuan mengkomunikasikan keputusan dengan mudah. Contoh penggunaannya dapat ditemukan dalam sistem manajemen, persediaan, analisis keuangan, dan sistem rekomendasi di industri e-commerce. Kemudian kita masuk ke pembahasan bisnis intelijen.
Apa sih bisnis intelijen itu? Bisnis intelijen adalah konsep yang menggabungkan teknologi informasi dan analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan arus informasi dalam bisnis. Dengan menggunakan komponen-komponen yang ada dalam bisnis intelijen, perusahaan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian, apa saja komponen-komponen yang ada dalam bisnis intelijen? Ada 5. Yang pertama adalah pengumpulan data. Bisnis intelijen melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal perusahaan. Data ini mencakup data pelanggan, data penjualan, data operasional, dan data lainnya yang relevan dengan bisnis perusahaan. Kemudian komponen yang kedua adalah pengolahan data. Setelah data terkumpul, bisnis intelijen menggunakan teknologi informasi untuk mengolah data tersebut. Pengolahan data meliputi pembersihan data, transformasi data, data integrasi data agar dapat dilakukan secara efektif dan dalam analisis. Kemudian yang ketiga adalah analisis data. Komponen penting dalam bisnis intelijen adalah analisis data. Dengan menggunakan teknik analisis seperti analisis statistik, analisis prediktif, dan analisis visual, perusahaan dapat mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian yang keempat, pelaporan dan visualisasi. Bisnis intelijen juga melibatkan pelaporan dan visualisasi data yang dapat membantu manajer dalam mengambil keputusan dan memahami informasi dengan lebih baik. Melalui dashboard, laporan, dan visualisasi grafis, data dapat disajikan dengan cara yang mudah dipahami dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat. Kemudian komponen yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Bisnis intelijen bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan menggunakan analisis data yang akurat dan informasi yang relevan, manajer dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan dapat meningkatkan kinerja bisnis perusahaan. Kemudian, ada beberapa contoh nyata penggunaan bisnis intelijen dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, analisis data penjualan. Sebuah perusahaan menggunakan bisnis intelijen untuk menganalisis data penjualan mereka. Dengan melihat tren penjualan, profil pelanggan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi penjualan, perusahaan dapat mengidentifikasi strategi pemasaran yang efektif dan meningkatkan keuntungan. Kemudian yang kedua, pengelolaan persediaan. Sebuah perusahaan menggunakan bisnis intelijen untuk mengelola persediaan mereka. Dengan menganalisis data persediaan, permintaan pelanggan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi persediaan, perusahaan dapat mengoptimalkan tingkat persediaan, menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian yang ketiga, ada analisis pelanggan. Sebuah perusahaan menggunakan bisnis intelijen untuk menganalisis data pelanggan mereka. Dengan melihat pola pembelian, preferensi pelanggan, dan perilaku pelanggan lainnya, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang cross-selling atau upselling, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sehingga, dalam kesimpulannya, bisnis intelijen adalah konsep yang menggabungkan teknologi informasi dan analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan arus informasi dalam bisnis. Komponen-komponen dalam bisnis intelijen meliputi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, pelaporan dan visualisasi data, dan terakhir adalah pengambilan keputusan. Contoh penggunaannya dapat ditemukan dalam analisis data, penjualan, pengelolaan persediaan, dan analisis pelanggan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai data mining. Apa sih data mining itu? Data mining adalah proses ekstraksi informasi yang berharga dan pola tersembunyi dan kumpulan data yang besar. Tujuan dari data mining adalah untuk mengidentifikasi hubungan pola dan tren yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Data mining memiliki hubungan erat dengan sistem penunjang keputusan, DSS. DSS adalah sistem yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam menyediakan informasi, analisis, dan alat bantu lainnya. Data mining merupakan salah satu komponen dalam DSS yang digunakan untuk menganalisis data dan mengidentifikasi pola atau wawasan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Contoh penggunaan data mining dalam DSS adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah analisis pelanggan. Dalam bisnis, data mining dapat digunakan untuk menganalisis data pelanggan, seperti riwayat pembelian, preferensi, dan perilaku. Dengan menggunakan data mining, DSS dapat mengidentifikasi pola pembelian, segmentasi pelanggan, dan memberikan rekomendasi produk yang relevan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan penjualan. Yang kedua, prediksi dan peramalan. Data mining dapat digunakan dalam DSS untuk melakukan prediksi dan peramalan berdasarkan data historis. Misalnya, dengan menggunakan data mining, DSS dapat memprediksi permintaan produk di masa depan, mengidentifikasi tren pasar, atau memperkirakan penjualan di masa mendatang. Informasi ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan perencanaan produksi, pengadaan, dan strategi pemasaran. Kemudian yang ketiga adalah deteksi penipuan.
Dalam industri keuangan, data mining dapat digunakan dalam DSS untuk mendeteksi pola penipuan atau aktivitas yang mencurigakan. Dengan menganalisis data transaksi, pola penggunaan kartu kredit, atau pola perilaku pelanggan, DSS dapat mengidentifikasi transaksi yang tidak biasa atau mencurigakan, sehingga membantu dalam pencegahan penipuan. Dalam kesimpulannya, data mining adalah proses ekstraksi informasi berharga dari kumpulan data yang besar. Data mining memiliki hubungan erat dengan DSS, di mana data mining digunakan dalam komponen dalam DSS untuk menganalisis data dan mengidentifikasi pola atau wawasan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Contoh penggunaannya dalam DSS atau meliputi analisis pelanggan, prediksi dan peramalan, serta deteksi penipuan. Setelah itu kita akan masuk dalam pembahasan perbedaan dan persamaan antara expert system dan artificial neural network atau INN. Pertama, expert system adalah sistem yang dirancang untuk meniru pengetahuan dan keahlian seseorang, ahli manusia, dalam suatu bidang tertentu. Expert system menggunakan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam bisnis pengetahuan yang telah diprogram untuk memberikan solusi atau rekomendasi dalam pengambilan keputusan. Expert system berfokus pada penggunaan pengetahuan yang eksplisit dan terstruktur. Kemudian adalah Artificial Neural Network atau ANN, adalah model matematika yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi jaringan saraf biologis. ANN terdiri dari kumpulan unit pemrosesan yang disebut neuron, buatan yang terhubung satu sama lain melalui koneksi yang memiliki bobot. ANN dapat belajar dari data dan mengenali pola yang kompleks. ANN berfokus pada pemrosesan informasi yang terdistribusi dan paralel. Kemudian kita masuk ke persamaan dan perbedaan dari expert system dan ANN. Yang pertama, perbedaannya, yaitu yang pertama pendekatan. Expert system menggunakan pendekatan berbasis pengetahuan yang telah diprogram, sedangkan ANN menggunakan pendekatan berbasis pembelajaran, mesin, dan pemrosesan informasi yang terdistribusi. Kemudian yang kedua, pengetahuan. Expert system menggunakan pengetahuan yang telah diberikan oleh ahli manusia dan diwakili dalam bentuk aturan-aturan yang lebih terstruktur. Di sisi lain, ANN belajar dari data dan mengenali pola-pola yang kompleks tanpa pengetahuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, kemampuan umum. Expert system cenderung memiliki kemampuan yang lebih spesifik dan terbatas dalam bidang tertentu, sedangkan ANN memiliki kemampuan yang lebih umum dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Kemudian, persamaan antara expert system dan ANN. Yang pertama, dari segi pengambilan keputusan, keduanya digunakan untuk pengambilan keputusan. Expert system memberikan solusi atau rekomendasi berdasarkan pengetahuan yang telah diprogram, sedangkan ANN dapat memberikan prediksi atau klasifikasi berdasarkan pola yang telah dikenali dan dari data. Kemudian yang kedua, penerapan dalam kehidupan nyata. Baik expert system maupun ANN dapat diterapkan dalam berbagai bidang dalam kehidupan nyata. Contoh penggunaan expert system adalah dalam diagnosis medis, sistem pakar perbankan, atau sistem pakar manajemen risiko. Kemudian penerapan ANN dalam kehidupan sehari-hari adalah pengenalan wajah, prediksi harga saham, atau analisis sentimen dalam media sosial. Kemudian kita akan masuk ke contoh penggunaan expert system dan ANN di kehidupan nyata. Pertama yaitu penggunaan expert system ada sistem diagnosa penyakit, sebuah sistem pakar yang menggunakan aturan-aturan yang telah diprogram untuk mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala yang dirasakan oleh pasien. Kemudian penerapan ANN dalam kehidupan sehari-hari adalah pengenalan suara. ANN digunakan dalam sistem pengenalan suara untuk mengenali dan memahami ucapan manusia dalam aplikasi seperti asisten virtual atau sistem pengenalan suara di telepon pintar. Dalam kesimpulannya, expert system dan artificial neural network atau ANN memiliki perbedaan dalam pendekatan dan pengetahuan yang digunakan, tetapi keduanya digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Contoh penggunaannya dalam kehidupan nyata adalah sistem pakar diagnostik dan pengenalan suara menggunakan ANN. Demikian pembelajaran mengenai sistem penunjang keputusan hari ini. Semoga teman-teman yang melihat video ini dapat menambahkan pengetahuan dan wawasannya mengenai sistem penunjang keputusan. Saya Joel Panjaitan, mengucapkan kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.